Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi di channelnya Habib Qasim, yang mana saat ini adalah penjarahan yang ada di daerah Jawa Barat, khususnya daerah Cianjur. Sambil kita mencari ya, di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh rahmah, bulan yang butuh daripada rahmat Allah. Nah, maka di channel Habib ini kita mencari ziarah para wali Allah. Nah, saat ini berada di Magom Pajaratan, Balembeng, Magom Mama Kyai Haji Zakaria bin Raden Kyai Haji Amin. Untuk sejarahnya nanti kita akan bicara langsung sama ahli kuncennya. Siapa beliau, dari mana beliau? Saksikan terus di videonya Habib Qasim. Kumaha damang cangker. Daripada yaitu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan heran beliau mendapatkan derajat tinggi kepada Allah dengan menyambungkan daripada salawat itulah yang disebut salawat nariyah ya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nih, yabtagu bil wasilah, semua itu memang ada wasilahnya ya. Jadi panduan ini harus paham ya, kita bukan membid'ahkan ataupun kita memuja kepada kuburan, tapi kita berwasilah bahwa kita datang kepada wali-walinya Allah itu agar hajat dan niatnya kita tergabung dengan wasilahnya. Seperti kalau kita pengen sampai kepada presiden pun ya, otomatis kita harus melalui bawahan-bawahannya sehingga kita bisa masuk daripada ke atas. Baik, selain daripada beliau mengajarkan agama, nah, sepengalaman Bapak sendiri apa dari karomah? Apa ya kalau bilang karomah? Bapak tahu ya karomah ya? Nah, dari orang lain dan terus yang biasa mereka datang itu dari mana aja biasanya? Selain kita membuka karomahnya, ada nggak dari Malaysia, Singapura, dari luar negeri yang datang untuk jarak sini? Yang pengalaman Bapak? Bapak saya yang tahu kan kakek saya ya, kakek saya. Waktu dulu mah kan belum ada kendaraan, itu aja. Jadi kalau misalnya komunikasi, mulai makasih kan ngaji ya habis maghrib ngaji, mama bisa sembahyang dulu di sini, bisa tunggu. Padahal jauhnya kan berapa kilo ya gitu. Satu yang kedua tidak pernah ke karena itu kena pencoleng nggak ada di sini mah. Potreng itu apa? Potreng deh kena bangsat seperti itu. Maling kan sampai di Karangge. Dan di daerah ini aman. Tidak ada maling. Subhanallah. Karena dulu pernah ada yang maling mama habis ngaji dari Cianjur, dari Cangklek di Cianjur ngaji. Biasanya sudah keringat. Jadi putar aja. Jadi subhanallah, kalau sampai sekarang mobil motor lagi nggak mau luar biasa. Jadi nggak ngambil. Jadi subhanallah. Dari pengalaman Bapak ini daripada pengurus, udah berapa tahun Bapak mengurus ini? Ada 20 tahun? 25 tahun. Jadi karomahnya beliau nih ya, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ini tampak dijaga oleh Satpol PP, oleh siapapun. Di sini aparat di sini subhanallah tidak ada kejadian apapun. Mau itu yang tadi pengalaman Bapak sendiri, maling, ada orang mau niat maling di daerah sini diputer-puter sampai keringetan, sampai susah. Mungkin itu orang dikasih hidayat bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh,
walaupun beliau tidak ada, aromanya beliau sudah tampak. Sehingga warga kampung sini apa? Aman. Kalau di rumah apa perumahan kan ada satpam. Tapi di sini nggak butuh satpam. Bisa dibuktikan ya, ini motor ya baris nih. Jadi ibaratnya mau naruh barang, mobil, motor, blak. Bisa Kenapa? Karena tahu. Takut sama si Ibul Magom yang ibaratnya nunggu orang-orang hal-hal yang gaib di sini. Di antaranya itu salah satunya dia. Sebetulnya masih ada banyak ya. Masih ada banyak. Nah, selain dari itu, pengalaman Bapak sendiri apakah pernah ketemu langsung sama si Ibul Magom? Ya kalau dalam mimpi buat pernah. Pernah. Tapi nggak bicara beliau gitu. Sosok beliau itu seperti apa? Sosok beliau itu tinggi, bewok, gondrong, segini, bewok segini. Masya Allah. Kakak juga begitu. Jadi sosok beliau itu adalah tinggi, bewok dan gondrong. Seorang ulama dan wibawa ya. Iya. Wibawa. Masya Allah. Nah, terus selain daripada karomahnya beliau, apa ada acara haulnya tidak bagaimana? Hawa di sini minggu Jumat kedua bulan Safar. Lahir beliau tahun berapa? 32. Tahu tak pokoknya lahir nama tapi meninggalnya tahun 32. Oh, tinggal tahun 32. Berarti mungkin hampir dari zaman Belanda ya. Nah, dari orang mana yang datang ziarah? Apa ada dari luar negeri? Apa emang khusus dari kalangan sini aja, Bogor? Ya, kebanyakan kalangan sini kalau kemarin ada orang Brunei gitu. Oh, ada luar negeri juga ya. Kami dari Gentur langsung sini. Biasanya kalau yang jarak Gentur ke sini juga atau gelar. Jadi tiga ini kan trio itu kalau dulu dikatakan trio itu. Trio ya? Iya trio. Trio itu tiga. Iya tiga makom, tiga wali. Jadi yang pertama Gentur, gelar, Balembang, sama Balembang. Jadi Gentur, apa? Mama Satibi, kalau gitu. Jadi sebelum ente mau jalan ke Mama Gentur, kita tapi sebetulnya nggak diaruskan juga, cuma adab akhlaknya lebih utama datang kepada gurunya baru kepada muridnya. Ya. Jadi di sini disebut di daerah Cianjur ini ada 3 magom wali. Yang pertama Mama Gentur, yang kedua Mama Gelar, yang terakhir Mama Balembang. Dan hallnya itu 2 minggu bulan Safar ya. Ya. Minggu kedua bulan Safar. Jumat kedua terakhirnya. Dan ini pasti jamaah pasti ramai ya. Ramai pokoknya 1 minggu ya. 1 minggu. Nggak bisa masuk makan turut halnya. Nggak bisa masuk sama aja bentuk digelar gitu. Subhanallah. Kebanyakan kan dagang kan. Barokahnya. Sebenarnya kurang jauh. Baik. Ada lagi pengalaman kisah Ibul Magom ini dari pengalaman Bapak sendiri? Ya kalau pengalaman sih banyak kan mama itu dulu pernah biasa kalau itu kalau habis ngaji gitu kalau habis ngaji teh kan untuk kudu makan masalah gitu. Ya kamu aja Jakaria masak buat habis makan ngaliwat gak masak tapi ngaliwat gak masak gitu. Ditanya aku masalahnya Jakaria mana cina itu asal kudu kucing bareng kudu maji jalil maji jalil itu kan masak dahuluan gitu. Masak mau jadi asap bukan itu mau jadi mah terus asap itu kan bawa kadir diangkat mau jadi apa nggak bisa diangkat kasuan itu gitu lama nih udah mau ke Suri atau ke Jakarta
udah ya lewat tunjangan aja kan kalau angkat biasa aja. Jadi man coba jelasin maksudnya gimana? Jadi maksudnya tuh beliau masak dengan menjalankan niatnya. Saking rumahnya beliau ini kuat, hanya dengan ucapan itu si nasi jadi masak seketika. Itu saking karomahnya yang masya Allah. Jadi bapak ngalamin sendiri gitu. Di zaman dia sekarang bukan dulu dengan wasilahnya beliau gitu. Sebut namanya aja udah. Namanya aja. Nasi sudah masak sendiri. Baik, para penonton, para subscriber tadi sudah sedikit perjalanan beliau dan kisah beliau yang singkat, yang pastinya beliau ini adalah tokoh ulama yang menyebarkan agama Islam, yang sampainya beliau di sini adalah tagarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga warga kampung disebut kampung apa namanya? Balembeng. Entah apa itu namanya Belembang juga kita nggak tahu. Yang pasti aman lah dengan kedatangannya beliau, sehingga warga-warga sini menikmatkan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ketakutan sama sekali, sehingga apa yang ada di warga sini mereka tidak kekurangan dengan adanya Sihibul Maghrib. Itulah para walinya Allah, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau pun tidak ada, tapi memakmurkan orang-orang yang masih hidup. Seperti pengalaman Bapak sendiri, dan tidak ada namanya kekurangan. Rezeki ada aja. Sampai saat ini anak cucu keturunannya mengurusi Sihibul Maghrib, sehingga apa? Diberikan oleh Allah rezeki yang mudah oleh Allah Subhanahu. Terima kasih banyak Pak, siapa namanya? Pak Apan yang sudah nama lengkapnya beliau itu siapa sih sebetulnya? Mama Jakaria aja. Mama Jakaria. Bin Raden Kiai Amin. Bin Raden Kiai Amin bin Tubagus ya. Banjaratan Balembang Cibubar lengkap Magom Sihibul Magom, lengkap namanya kalau orang mau tahu ziarah ini kan, takut ini kan Habib di YouTube orang pasti banyak lihat ya. Ya kan jalan ada di sana juga, ada gapura di depan. Namanya, nama aslinya apa? Nama jalan aslinya? Kampung apa namanya? Jalan Balembang aja, Balembang. Jalan Balembang. Satu-satunya kecamatan Balembang kita sudah pada tahu. Cibeber, Cianjur, Cianjur, Jawa Barat. Biasanya hari apa aja yang dijarain, yang ramai dijarain hari apa aja? Tiap malam nggak ada, kalau nggak tiap malam ada. Tapi yang lebih banyak ya. Malam Jumat ya? Yang paling banyak malam Jumat dan malam Senin. Malam Jumat dan malam Senin. Ada lagi mungkin saya. Oke. Nah ini ada Habib yang tadi Habib mau masuk ke dalam, boleh? Boleh dia ambil dulunya, dia ambil dulu kuncinya. Dan ini pintunya unik juga ya, jendela sekaligus pintu. Jadi orang kalau mau masuk begini. Nah, Sihibul Maghribnya yang mana? Yang depan yang sini, yang ini. Ini Sihibul yang ini Maghribnya. rumahnya karya, yang itu bojonya pertama, itu bojo kedua. Istri ya? Istri yang pertama dan ini istri yang kedua. Nah, yang lebih menarik lagi, ini kan agak sedikit terbuka. Kenapa nggak ditutup gitu? Ada ceritanya atau bagaimana? Ya ceritanya ini kan dulu sebelum yang itu sudah dibangun begini, tapi kecil. Dan waktu bangun sama katanya itu ada amanat dari mama, dari mama gitu. Itu jadi ini jangan tutup. Atasnya gitu. Berarti ada amanah ya? Ada amanah. Mungkin dari amanah tujuannya beliau tidak mau ditutup agar cahaya sumber langsung kepada Allah mungkin ya. Itulah
daripada perjalanan. Nah ini pohon ini emang udah lama ya? Lama. Sekarang udah begitu ya? Dan diganti tuh di rumah gede-gede di rumah. Oh. Palang gede-gede cuma Terus gitu, tinggi-tinggi seperti digelar. Pernah dipotong nggak? Pernah dipotong nggak? Enggak, mati aja. Oh. Mati ganti sama ini. Oh gitu. Subhanallah. Ini pohon kalau udah mati dia numbuh lagi. Kalau udah mati dia numbuh lagi. Jadi nggak ada yang berani potong ini pohon mati sendiri terus dia numbuh lagi. Itu ada anaknya jadi gitu. Baik, selesai daripada sejarahnya beliau. Habib membacakan Fatihah. Mudah-mudahan dengan ada video ini kita mengambil pelajaran yang lebih baik bahwa kita datang ke tempat para walinya Allah itu tidak lain. Kita mengharapkan daripada syafaat kepada para wali yang mana mereka adalah menyambung hati mereka kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dalam Al-Quran mengatakan la yanfa'u malun wala banun illa ma'atallaha biqalbin salim. Mereka yang mana tahu harta, anak dan semua itu tidak ada manfaat nanti di hari kiamat kecuali yang mana mereka hatinya berhubungan dengan para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini yang mana dikatakan Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu la bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati. Ya Arhamar Rahim, Ya Arhamar Rahim, Ya Arhamar Rahim, Farij alal muslimin wa ma lana Rabbana siwaka ya hasbana ya dalula wal ghina wa ya kawi ya mati ya على المسلمين وليس نرجو سوى فضله لا إضرار قبل الفناء والعالم يا أم الدنيا ودي يا أرحم الراحمين يا Amin ya Allah. Allahumma innaka afuwwun karim. Amin ya Allah ya mujib sa'ilin. Amin ya Allah. Kunci lagi apa tuh? Kunci lagi. Oke, alhamdulillah semua tadi sudah kita jelaskan dan sudah kita bahas sejarah daripada Mamah Jakarta dan itulah sejarahnya beliau dan karomah-karomah yang tadi disebutkan oleh Bapak
Pak Syihibul Kuncen. Semoga apa yang kita tadi lihat dan mendengarkan daripada video, insya Allah kita menjadi hikmah dan makin cinta kita kepada Allah SWT. Amin. Jangan lupa terus saksikan di videonya Habib Qasim. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like daripada YouTube-nya Habib Qasim. Oke, sip. Mantap. Mantap. Giginya hilang satu. Oke.